Baik, perkenalkan nama saya Berhanandiko Priambodo dengan NIM A11 2022 1463. Di sini saya akan mendemokan bagaimana teknik penyerangan dengan menggunakan brute force. Kita di sini akan menggunakan tools suite dengan target di BWA. Jadi brute force itu adalah sebuah teknik penyerangan yang dimana kita menggunakan kombinasi username dan kata sandi. Lalu nanti kita mengganti suite untuk sebagai bantuan terkait kombinasi username atau kata sandi yang kemungkinannya benar. Lalu nanti akan kita gunakan untuk login di berbagai aplikasi atau website misalnya. Nah, di sini target kita adalah di BWA, di mana di BWA itu adalah sebuah platform untuk kita latihan pen testing atau latihan terkait serangan-serangan yang digunakan yang biasanya kita gunakan untuk menyerang sebuah sistem atau aplikasi atau web. Nah, di sini kita menggunakan OS Kali Linux. Lalu sebelumnya saya sudah menginstal di BWA dan Docker sebagai jalan akses untuk masuk di BWA. Pertama kita masuk ke direktori di BWA dulu. Lalu kita mengaktifkan tokennya supaya nanti kita bisa mengakses di BWA menggunakan IP dari token tersebut. Kita ketikkan sudo docker compose up min d. Nah, di sini sudah muncul tulisan down, ya, artinya docker ini sudah aktif. Lalu perintah sudo docker psa ini adalah untuk kita IP yang akan digunakan untuk mengakses DBWA. Nah, di sini sudah muncul yaitu 127.0.1.1.4280. Ini adalah IP yang akan kita gunakan nanti untuk mengakses DBWA. Jika sudah, kita masuk ke book suite. Jadi book suite ini nanti akan menjalankan percobaan yang dimana nanti groups itu kayak mencoba masuk menggunakan kombinasi yang kita buat. Kita klik next, kita mulai start. Oke, di sini kita sudah masuk di halaman dashboard group suite. Lalu kita menuju ke proxy. Nah, nanti di sini yang akan muncul sebuah semacam rekaman ketika kita mengakses sebuah website atau aplikasi begitu. Di sini kita menggunakan browsernya menggunakan bawaan dari group suite. Kita klik open browser. Untuk browser bawaan dari group suite ini menggunakan Google Chrome. Kita akses di BWA menggunakan IP yang sudah disediakan oleh Docker. Ini kita copy, kita paste. Nah, ini adalah di BWA, sebuah website yang artinya sebagai platform pelatihan pen testing. Kita masuk dengan defaultnya, username-nya adalah admin, password adalah password. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman home-nya di BWA.
Ini sudah banyak macam-macam latihan-latihan yang bisa kita gunakan, ada brute force dan lain-lain. Nanti kita akan praktekkan brute force. Nah, sebelumnya kita mengatur security level dulu. Di sini security levelnya defaultnya adalah impossible, di mana security level adalah tingkat kesulitan untuk kita latihan berbagai macam teknis serangan. Karena saya masih pemula, maka saya setting di low. Jadi low itu adalah tingkat kesulitan yang paling mudah. Kita submit. Jadi kita sudah berhasil menyeting ke tingkat low. Lalu kita masuk ke brute force. Nah, untuk brute force ini yang ditampilkan adalah halaman login. Jadi nanti kita memasukkan username dan password asal-asalan dulu supaya nanti kerekam di sini. Ya. Kita aktifkan intercept. Nah, intercept sudah aktif. Kita masukkan misalnya di sini ini asal-asalan aja. Misalnya tes passwordnya saya masuk 123. Jika saya enter, ini akan muncul sebuah seperti log gitu yang dimana kita habis mengakses DBA. Kita lihat di line pertama ini ya muncul rekaman ketika saya tadi mengetikkan sebuah username dan password ya. Di sini username-nya tes, passwordnya 123. Nah, ini kan kerekam nih di sini. Setelah itu kita arahkan di line pertama ini, kita klik kanan lalu kita send to intruder. Nah, kita buka bagian intruder di sini sebelah proxy. Nah, ini adalah nantinya kita akan mencoba membuat sebuah kombinasi untuk username dan password yang kemungkinannya bisa kita gunakan untuk login. Pertama-tama kita setting dulu attack type-nya, kita setting ke cluster bomb. Lalu di bagian line pertama ini kita kunci yang dimana nanti sebagai target kita nantinya ya kita tambahkan add ini. Nah, kita kunci di depan belakang kita tambahkan ini. Jadi ini maksudnya kayak sebagai target utama kita, menandakan sebagai target utama kita nantinya. Kita kunci ya. Ini sudah kita kunci ya, kita kunci ya, untuk username dan passwordnya ya. Setelah itu kita masuk ke bagian payload. Nah, di payload ini kita akan membuat sebuah kombinasi atau semacam tebakan gitulah untuk username apa yang benar dan password apa yang kira-kira benar. Di payload chat pertama ini adalah kita memasukkan kombinasi username-nya ya. Jadi kita coba kita tebak-tebakan aja, misalnya tes yang kita masukkan tadi, lalu username terus admin ya. Nah, tiga ini adalah perkiraan kita sebagai username yang nantinya benar ya, kemungkinannya benar. Kita buat contoh 3 dulu karena nanti kalau banyak-banyak itu pursuit-nya akan lama untuk mengkombinasikannya, jadi kita buat 3 aja. Lalu kita pindah ke payload 2. Payload 2 ini adalah passwordnya. Jadi kemungkinan password apa yang benar seperti itu. Kita tambahkan sama caranya kayak masukkan username tadi. Misalnya passwordnya nanti mungkin 123 admin 123 atau password atau pas 123. Nah, ini sudah kita masukkan kombinasi yang kita buat ya, yang ya mana kira-kira yang nanti akan menjadi password sesungguhnya ya kan. Username juga ada kita set tadi, ini username-nya yang kemungkinan nanti yang mana nanti ya. Jika sudah kombinasi yang kita tebak sudah kita inputkan, kita tambahkan, kita klik start attack ya, ini oke aja. Nah, di sini si Burbsuit ini sudah mulai mencoba testing
kira-kira mana sih username yang benar dan password yang benar ya. Jadi payload satu ini adalah username-nya, payload 2 ini adalah passwordnya ya. Ini kan si Probes ini udah kayak mau uji coba gitu loh ya. Mereka memasukkan username atau password yang sudah kita buat tadi lalu dicoba untuk melakukan login. Nah, gimana cara mengetahui mana yang benar? Ini kita bisa lihat dari lengthnya. Lengthnya ini mana yang paling besar ya. Supaya memudahkan kita untuk melihat, kita filter dengan cara klik length ini ya. Nah, ini udah difilter dan yang paling atas ini yang paling banyak lengthnya atau yang paling panjang. Length itu kan panjang. Ini yang paling banyak ini 4765. Rata-rata kan 4727, 4726 dan ini ada yang besar sendiri 4765. Nah, payloadnya atau username-nya ini admin. Payload 2 atau passwordnya ini adalah password. Ternyata ini yang kemungkinan benar menjadi username atau password yang ada di halaman login di PWA tadi. Ini coba kita close dulu. Lalu di sini kita off-kan dulu intercept-nya supaya nanti kita bisa login. Ya, ini kan menandakan kesalahan ya. Tadi yang saya masukkan tadi tes dan passwordnya 123 lah. Tadi yang menandakan benar ini kan admin sama password. Admin ini username-nya, password ini passwordnya ya. Coba nih kita masukkan admin password. Nah, benar ya teman-teman. Ini adalah menandakan login kita sukses ya. Jadi yang sudah dicoba sama Bob ini ternyata benar bahwa username adalah admin dan passwordnya adalah password. Ya, tadi kita coba masukkan ternyata benar. Jadi beginilah demonstrasi dari penyerangan teknik brute force. Ya, jadi brute force ini adalah sebuah teknik serangan di mana kita membuat sebuah kombinasi dari username dan password yang kita buat sendiri, yang kira-kira bagai apa sih username atau password yang benar itu ya. Kayak tadi kan kita ingin buat dulu, lalu nanti kita minta bantuan oleh Suite untuk uji coba atau testingnya. Nah, gini ya. Nah, karena kita sudah tahu cara kerjanya brute force ini, lalu bagaimana sih cara pencegahannya supaya kita tidak terkena serangan brute force? Jadi beberapa saran yang supaya kita tidak terkena serangan brute force ini adalah kita harus mengatur username atau passwordnya ini jangan menandakan identitas kita ya. Misal kita kan sering membuat password tanggal lahir seperti itu. Nah, itu kemungkinan besar harus dihindari ya, seharusnya juga harus dihindari. Jadi jangan yang yang mencirikan identitas kita gitu. Username juga misalnya kita biasa gunakan nama kita sendiri. Nah, mungkin dari username ini kita ubah yang bukan nama kita, tapi nama anonim atau apalah. Lalu password juga begitu. Yang biasanya kita gunakan tanggal lahir diri kita, ya kita ubah tanggal lahir orang misalnya kan gitu. Dan orang pun jangan orang terdekat kita. Contohnya kayak gitu supaya uh, kombinasi-kombinasi yang dibuat oleh si penyerang ini, biasanya si hacker itu kan membuat kombinasi terkait tentang diri kita ya. Mereka akan mencari tahu dulu nama kita, nama orang-orang terdekat kita, lalu apa namanya, kayak tanggal lahir kita itu berapa. Lah mereka kan akan membuat kombinasinya dari identitas kita itu. Maka sebisa mungkin supaya kita terhindar dari serangan brute force, kita jangan memasukkan yang menjadikan identitas kita. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.